Kalau Bunda melihat bahwa kekuatan perempuan dalam memimpin itu adalah pertama, mereka akan memimpin bukan hanya dengan perasaan tetapi juga dengan rasional. Ya, jadi perempuan memimpin sekali lagi bukan hanya dengan rasionalisasi atau rasional tetapi juga dengan perasaan. Ya, jadi segala sesuatu diperhitungkan tetapi juga selalu melibatkan bagaimana menyentuh, bagaimana memimpin dan mengajarkan, bagaimana mendidik dan menjadikan seseorang menjadi lebih baik lagi. Itu barangkali kekuatannya. Nah, baik, alhamdulillah. Jangan takut untuk melaksanakan segala sesuatu tugas dan secara profesional, baik itu sebagai pemimpin maupun sebagai pegawai ataupun sebagai ketua di dalam satu organisasi. Ya, itu bisa kita bagi dengan baik sebagai seorang istri maupun sebagai seorang ibu, bahkan sebagai seorang nenek. Caranya adalah memang kita juga harus profesional dalam pekerjaan. Jadi tidak membawa hal-hal yang terkait dengan pekerjaan ketika di rumah, dan ketika di pekerjaan kita bisa memilah dengan baik apa yang harus dilakukan secara profesional di kantor, kemudian dalam organisasi maupun di dalam penugasan-penugasan kita sebagai staf. Namun kita pun harus meluangkan waktu dengan baik untuk tetap membina hubungan baik dengan keluarga, bukan saja hanya keluarga inti, anak, suami, menantu, dan cucu, tetapi juga barangkali dengan keluarga besar kita di dalam keluarga besar kita. Nah, ya, Bunda sangat melihat bahwa perempuan di dalam dunia atau sektor kelapa sawit ini mempunyai peranan yang sangat penting. Ya, kalau kita lihat barangkali mulai dari sisi hulunya, ya, perempuan sudah memberikan kontribusi kegiatan mulai dari memilah bibitnya, menumbuhkan benih sawitnya, kemudian juga menanam dan memelihara tanaman. Oleh karena itu, peranan perempuan di sisi hulu juga sangat penting. Kemudian, walaupun perempuan tidak terlibat di dalam upaya, di dalam proses panen dan sebagainya, karena memang memerlukan tenaga laki-laki lebih banyak, tetapi perempuan dapat membantu dalam proses panen ketika memilah-milah buah brondol dan juga buah-buah yang lain, kemudian juga mengumpulkan limbah-limbah sawit, ya, jadi itu pun sangat besar. Di sisi lain dalam prosesing, perempuan juga dapat memberikan kontribusi, ya, yang sangat baik, terutama di dalam mempercepat supaya pengolahan itu dapat dilakukan sebelum 3 hari. Ya, jadi, nah, bagaimana jika itu dari sisi praktis atau aktivitas di sisi hulu dan hilir sawit. Yang paling penting juga adalah perempuan dapat ditingkatkan peranannya di sisi manajemen dan di dalam kita melakukan negosiasi dalam aspek penjualan. Perempuan sangat piawai di dalam mempromosikan sawit ini, kemudian juga menjaga kualitas dan dalam hal mempromosikan citra baik dari sawit Indonesia. Oleh karena itu, beberapa riset mengatakan bahwa memang perempuan di dalam sawit ini, dalam sektor sawit ini, di dalam supply chain sawit ini perlu mendapatkan peningkatan lebih baik lagi. Bagaimana caranya? Melalui keterlibatan perempuan, baik itu di dalam pengambilan keputusan maupun di dalam peningkatan kapasitas melalui training dan pelatihan.
Baik, Bunda itu adalah alumni Institut Pertanian Bogor. Ya, Bunda masuk IPB tahun 1975 dan lulus pada tahun 1979. Pada waktu itu mengambil jurusan agribisnis pertanian. Kemudian Bunda melanjutkan program studi S2 di IPB juga dengan bidang ekonomi pertanian dan melanjutkan program PhD atau filosofi of doktor di University of Illinois Champaign-Urbana di Amerika. Ya. Ketika pada perjalanan pendidikan baik training tadi, Bunda sudah sangat tertarik di dalam isu-isu yang terkait dengan komoditi perkebunan, ya, bukan sawit pada waktu itu. Disertasi Bunda adalah terkait dengan bagaimana usaha meningkatkan finansial, akses finansial untuk para petani smallholders. Kemudian tesis Bunda di S2 itu adalah ketika itu melihat mengenai aspek bagaimana kontribusi dan peningkatan produksi gula Indonesia. Di S1 Bunda sudah menulis terkait dengan peningkatan upaya pemasaran teh Indonesia. Dia sudah komoditi perkebunan. Kemudian ketika Bunda masuk dan selesai S3, pada saat itu baru berumur 34 tahun dengan pangkat golongan masih 3D. Pada waktu itu Bunda sudah dimintakan untuk menjadi asisten Deputi Menko Ekonomi, Keuangan dan Industri. Disitulah Bunda mulai membantu dan mengetahui bagaimana perkembangan dan juga bagaimana kebijakan-kebijakan peningkatan sawit di bidang sawit di Indonesia ini. Jadi pada waktu itu belum sehebat ini sawit. Pada saat itu masih produksi kita juga masih di bawah 1 juta hektar gitu ya. Jadi di situ tetapi sudah mulai bersama-sama dengan Prof. Benaran Saragi, Bunda sudah menjadi asisten dosen beliau, juga asisten dosen dari Prof. Sadudin Bahadsyah. Pada waktu itu sudah ada ketertarikan dan mulai menulis, mulai mengamati isu-isu yang terkait dengan pengembangan sawit Indonesia. Sampai akhirnya berlanjut menjadi Kepala Badan Karantina Pertanian. Kemudian kita juga melindungi upaya-upaya untuk dari sektor sawit dan sektor perkebunan terhindar dari masuknya serangan hama dan penyakit OPTK mengganggu kelas 1 dan kelas 2 dan sebagainya. Kemudian Bunda pada waktu menjadi Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian tahun 2003, itu Bunda ditunjuk untuk mulai memperhatikan bagaimana pemasaran, bagaimana pengembangan ekspor, bagaimana menahan serangan impor dan sebagainya. Kemudian, pada waktu itu kita mulai mendapatkan juga serangan-serangan dari pengembangan sawit Indonesia. Oleh karena itu, Bunda membentuk dalam kapasitas sebagai Direktur Jenderal Pengolahan Pemasaran Hasil Pertanian di Kementerian Pertanian, Bunda menginisiasi pembentukan yang kita sebut sebagai Komisi Minyak Sawit Indonesia. Itulah pertama kali. Kemudian kita juga mulai menggagas yang disebut menjadi anggota daripada RSPO, Roundtable Sustainable Palm Oil, dan Komisi Sawit Minyak Sawit Indonesia akhirnya berubah menjadi Dewan Minyak Sawit Indonesia. Jadi di 2003, sebelum-sebelumnya adalah ketika sekolah, kemudian ketika menjadi asisten deputi, tetapi di awal karir untuk melihat secara formal dan secara struktural sawit itu adalah ketika menjadi Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. Dan seterusnya ketika menjadi staf ahli menteri bidang kerjasama internasional, kemudian juga mendapat kesempatan juga untuk menjadi beberapa kali untuk menjadi dewan atau komisaris utama di PTPN. Nah, disitulah Bunda banyak sekali sampai saat ini
setelah selesai masa jabatan dan struktural, Bunda kembali sebagai ahli peneliti utama di BRIN. Bunda banyak meneliti, banyak menulis, banyak mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan sawit Indonesia. Baik. Ya, visi besar Dewan Minyak Sawit Indonesia tentunya kita akan tahu bahwa Indonesia saat ini adalah negara produser sawit terbesar di dunia. Juga kita adalah eksportir sawit terbesar di dunia. Kita juga adalah konsumer terbesar sawit Indonesia. Jadi barangkali untuk menjaga peranan sawit Indonesia ini, maka yang paling pertama adalah tentu kita harus menjaga keberlanjutan produksi sawit Indonesia. Keberlanjutan itu artinya secara sustainability dengan tidak mengakibatkan kerusakan-kerusakan yang terjadi di lingkungan, tetapi justru melakukan rehabilitasi. Kemudian kita tetap meningkatkan produktivitas sawit Indonesia untuk tetap menjaga kontinuitas dari produksi sawit kita. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kita tahu bahwa perkembangannya saat ini sawit Indonesia itu ada 42%-nya adalah kontribusi dari smallholders, para petani. Jadi kita menjaga supaya sawit ini juga memberikan manfaat bagi rakyat, khususnya para petani smallholders, kepada smallholders ini dalam kancah supply chain sawit dunia. Nah, untuk ini barangkali memang kita perlu bahwa penguatan dari Dewan Minyak Sawit Indonesia ini, Dewan Minyak Sawit Indonesia ini harus menjadi acuan, harus menjadi organisasi besar yang dapat diperhitungkan dan menjadi referensi untuk kebijakan persawitan di Indonesia maupun di dunia. Seperti itu. Yes, pertama tentu kita bangga karena sawit Indonesia saat ini begitu besar, begitu hebat, begitu tangguh. Ya, itu bukanlah kontribusi dari satu atau dua orang. Ya, jadi kita tahu bahwa sawit Indonesia itu perusahaannya terdiri dari perusahaan besar swasta nasional, ada perusahaan swasta BUMN, kemudian ada sawit rakyat seperti yang Bunda sampaikan tadi. Kita melihat kontribusi dari sawit rakyat 42%, kemudian PTPN 6%, dan perusahaan besar sawit nasional itu adalah 52%. Jadi ini adalah yang paling membanggakan adalah saat ini adalah 3 komponen pengusaha sawit ini, ya, kita dapat sinergikan dengan baik, ya. Jadi tidak saling bertentangan tapi saling menunjang. Namun tentu kita perlu perbaiki dalam tata kelolanya, ya, karena kita tahu bahwa sawit ini masih mendapat beberapa tag atau beberapa kampanye negatif tentang isu-isu lingkungan, isu kesehatan, maupun terkait dengan isu sosial. Nah, ini barangkali yang perlu kita kembangkan. Tapi yang paling membanggakan tentunya adalah Bunda juga menjadi negosiator di dalam kancah WTO, ya, Organisasi Perdagangan Dunia, kemudian juga menjadi beberapa negosiator di dalam kerjasama bilateral dan regional. Dan saat kemarin juga Bunda adalah ketua dari satu yayasan Solidaritas Network Indonesia, dan bahkan sekarang sudah menjadi super advisory board dari Continental di tingkat Asia untuk Solidaritas Network ini. Artinya pusat ini NGO ataupun civil society organization yang betul-betul pro sawit dan mempromosikan sawit. Jadi itu yang paling
Bunda banggakan ya, walaupun tidak lagi secara negosiator official pemerintah, tapi Bunda masih dapat memperjuangkan suara-suara positif sawit melalui aktivitas di dalam Yayasan Solidaritas Network Indonesia, maupun sekarang sudah di Asia Supervisory Board-nya. Yang pertama tentu cita-citanya adalah Indonesia tetap dikenal dunia sebagai penghasil sawit yang berkelanjutan. Kita ingin Indonesia dikenal sebagai penghasil sawit dunia yang baik.